Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Ilham dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan membahas tentang problema fonologis dalam bahasa Indonesia, yaitu problema akibat unsur serapan, problema akibat pengaruh kedaerahan, dan problema akibat hiperkorek. Yang pertama, problematika akibat unsur serapan. Unsur serapan adalah kata yang diserap dari bahasa asing, baik itu dari bahasa Inggris, Belanda, Jepang, Cina, Arab, dan sebagainya. Nah, problematika ini melibatkan perbedaan pengucapan dan penyesuaian dengan sistem bunyi bahasa Indonesia. Problem ini dapat mencakup penyesuaian vokal atau konsonan yang tidak umum dalam bahasa Indonesia, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian fonologis. Contoh, account dalam bahasa Inggris menjadi akun, mengalami penyesuaian dalam bahasa Indonesia. Perubahan ini disesuaikan dengan sistem bunyi dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, problema akibat pengaruh kedaerahan. Unsur kedaerahan membuat pelafalan bahasa Indonesia kadang-kadang mengikuti logat kedaerahan. Bahkan, fonem bahasa Indonesia diucapkan tidak sesuai dengan kaidah. Hal ini sering terjadi ketika kita berbicara dengan orang-orang di sekitar kita yang menggunakan bahasa daerah yang sama. Pelafalan bahasa Indonesia kadang mengikuti logat kedaerahan, bahkan sering pula menggunakan bahasa daerah dalam berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita. Kemudian aspek-aspek. Yang pertama, pengaruh lingkungan. Nah, pelafalan bahasa Indonesia kadang mengikuti logat kedaerahan. Aspek yang pertama dipengaruhi karena pengaruh lingkungan. Orang-orang di sekitar kita yang menggunakan bahasa daerah yang sama tentunya akan kadangkala membuat kita mengikuti logat kedaerahan tersebut. Kemudian aspek yang kedua yaitu tidak sengaja mengucapkan bahasa daerah saat berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Contohnya, ketika kita berbicara dengan teman kita yang sama-sama menggunakan bahasa daerah Makassar. Nah, ketika menggunakan bahasa Indonesia, ketika berbicara menggunakan bahasa Indonesia, kadangkala kita tidak sengaja mengucapkan bahasa Makassar ketika berbicara dengan teman kita tersebut. Kemudian yang ketiga, bahasa daerah sebagai bahasa ibu. Nah, problema aspek yang ketiga ini terjadi karena mungkin ibu kita waktu kita bayi, saat kita mengajar segala sesuatu, mengajar kita berbicara, mengajar kita segala macam hal, dia menggunakan bahasa daerah, sehingga lama-kelamaan kita sudah terbiasa dengan bahasa daerah kita. Makanya ketika besar, kita kadang-kadang sulit menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar karena sangat sudah fasih dan terbiasa menggunakan bahasa daerah setiap sehari-hari. Kemudian yang keempat, penambahan fonem baru. Hal ini sering terjadi, misalnya penambahan huruf G pada kata makan menjadi makang. Ini tidak betul. Hal ini sering terjadi. Huruf yang seharusnya hanya mati N malah ditambahkan huruf G di belakang. Contohnya tadi yaitu makan menjadi makang. Kemudian aspek yang kelima yaitu penghilangan huruf G. Misalnya berenang menjadi berenan.
Jadi selain penambahan huruf G, misalnya tadi pada kata makan menjadi makang, kadang ada juga penghilangan huruf G yang seharusnya di belakang mati NG, tapi jadi hanya N saja, huruf G-nya hilang. Contohnya tadi ya, berenang diucapkan dengan berenang, itu salah. Itu harus diperbaiki menjadi berenang. Kemudian yang ketiga yaitu problema akibat hiperkorek. Hiperkorek artinya terlalu cepat atau terlalu betul. Yang sudah betul dibetulkan lagi, akhirnya menjadi salah. Gejala bahasa hiperkorek selalu menunjukkan sesuatu yang salah, baik salah ucapan maupun kesalahan tulisan atau ejaan. Contohnya, kata yang betul itu insaf. Kemudian ingin dibetulkan lagi menjadi insyaf, akhirnya menjadi salah. Contohnya sah menjadi syah, kemudian surga menjadi syurga. Nah, ini yang paling sering, surga menjadi syurga. Ini juga topan. Kadang banyak orang yang menyebutnya dengan taufan, padahal yang betul adalah topan. Tapi karena adanya gejala hiperkorek, itu yang sudah betul dibetulkan lagi akhirnya menjadi salah. Contohnya ini, kata insyaf, syah, syurga, dan taufan. Itulah tadi yang dapat saya jelaskan mengenai problema fonologis dalam bahasa Indonesia, yaitu ada problema akibat unsur serapan, problema akibat pengaruh kedaerahan, dan problema akibat hiperkorek. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.